Halo, selamat datang di channel YouTube kami, channel kelompok KKN 26 UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sini kami akan mengedukasi perihal penggunaan masker yang tepat. So, stay tune on this video. Penggunaan masker menjadi salah satu cara mencegah penularan COVID-19 yang efektif. Masker berguna untuk melindungi diri dari resiko tertular penyakit sekaligus mencegah kita menularkan penyakit kepada orang lain. Nah, sebelumnya banyak yang meragukan efektivitas masker untuk mencegah penularan virus. Namun, jika digunakan dengan tepat, penelitian mengonfirmasi bahwa masker efektif untuk mencegah penyebaran infeksi virus yang menular melalui percikan air liur di udara, misalnya infeksi saluran pernafasan. Nah, berikut ini beberapa jenis masker. Untuk yang pertama, masker bedah. Masker bedah adalah masker yang biasa digunakan oleh pekerja medis seperti dokter saat menangani pasien. Nah, masker ini biasanya berwarna hijau atau biru dan terdiri dari 3 lapis dengan fungsi yang berbeda. Nah, untuk kelebihan dari masker bedah ini, yang pertama, melindungi dari partikel besar di udara seperti air liur, ingus, dan dahak. Dan yang kedua, terdiri dari 3 lapis, yakni lapisan luar untuk anti air, lapisan tengah untuk filter kuman, dan lapisan dalam untuk menyerap cairan yang keluar dari mulut. Nah, untuk kekurangan dari masker bedah ini, yang pertama, hanya untuk sekali pakai. Dan yang kedua, tidak efektif jika sudah lembab atau basah. Dan yang terakhir, stok di pasaran kian menipis. Ya, yang kedua, masker pernapasan N95. Nama N95 diambil dari fakta bahwa masker ini dapat menyaring 95% partikel udara berukuran besar ataupun kecil. Nah, masker ini banyak digunakan oleh tenaga medis atau pekerja yang menangani bahan-bahan beracun. Untuk kelebihan dari masker N95 ini, yang pertama, melindungi dari partikel kecil di udara seperti virus. Yang kedua, melindungi dari partikel besar di udara seperti debu, percikan air liur, ingus, dan dahak. Dan yang terakhir, melindungi dari bahan beracun. Nah, untuk kekurangan dari masker N95 ini, yang pertama, harga cenderung lebih mahal. Yang kedua, stok di pasaran kian menipis. Dan yang terakhir, bisa menyebabkan sulit bernapas dan gerah. Oke, yang terakhir, masker kain. Masker kain adalah masker non medis yang bisa dijadikan alternatif untuk menghalau percikan air liur, ingus, dan dahak pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Pastikan Anda memilih masker kain yang kainnya memiliki serat rapat, tapi tetap bisa membuat Anda bernafas dengan nyaman. Pilihan masker kain yang paling baik adalah yang terbuat dari kain katun dan terdiri dari 2 hingga 3 lapis kain. Untuk kelebihan dari masker kain ini, yang pertama, melindungi dari debu, percikan air liur, ingus, dan dahak. Kedua, dapat dicuci untuk digunakan kembali. Ketiga, bisa dibuat sendiri. Dan yang terakhir, stok di pasaran banyak. Nah, untuk kelemahan dari masker kain ini, yang pertama, tidak dapat menyaring bakteri dan virus dengan efektif. Dan yang terakhir, tidak efektif jika lembab atau basah. Penggunaan masker yang tepat juga harus diimbangi dengan tetap menjaga jarak, selalu mencuci tangan, kurangi kegiatan di luar rumah, dan hindari kerumunan. Pastikan Anda menggunakan masker dengan baik dan benar, yaitu dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, sebelum memasang masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, atau bisa juga dengan hand sanitizer alkohol 70%. Yang kedua, pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Yang ketiga, hindari menyentuh masker saat digunakan. Jika tersentuh, cuci tangan dengan sabun
dan air mengalir atau dengan hand sanitizer alkohol suspension. Yang keempat, ganti masker yang basah atau lembab dengan masker baru dan kering. Masker medis hanya boleh digunakan sekali. Masker kain dapat digunakan berulang kali. Yang kelima, untuk membuka masker, lepaskan dari belakang, jangan sentuh bagian depan masker. Untuk masker medis, segera buang ke tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Nah, untuk masker kain, cuci dengan deterjen. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC menyampaikan hasil studi penggunaan 1 dan 2 masker. Hasilnya, memakai satu masker medis yang dipasang rapat di wajah bisa menyaring hingga 77% partikel. Sedangkan masker double bisa memblokir hingga 85,4% partikel. Kombinasi dua jenis masker berbeda dengan cara pakai yang benar dan tepat tidak akan mengurangi pasokan oksigen yang kita hirup. Untuk penggunaan double masker yang tepat, Anda tidak boleh asal-asalan dalam menggunakan maskernya. Nah, untuk menggunakan double masker yang tepat, untuk lapisan pertama Anda harus menggunakan masker bedah, lalu diikuti dengan masker kain sebagai lapisan yang kedua. Nah, penggunaan double masker yang tepat ini bisa memperkecil partikel-partikel kecil dari virus corona ini masuk ke tubuh Anda. Berikut ilustrasi dari penggunaan double masker yang tepat.